Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, al-mab'uts rahmatal lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a bi sunnatil yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bermajlis di dalam majlis-majlis yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam hendaknya kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang telah menjadikan kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan kita cahaya setelah gelap gulita yang ada. Mari kita lanjutkan, atau mari kita mulai pembahasan kita. Mungkin sekarang pembahasannya adalah yang berkaitan dengan manhaj salaf. Nah, mungkin sekarang lagi marak dan ramai orang-orang yang belajar dengan manhaj salaf, orang-orang yang mengaji dan manhaj salaf, orang-orang yang mengaku dengan manhaj salaf. Apa yang dimaksud dengan manhaj salaf? Maka perlu kita jelaskan, ya, apa yang dimaksud dengan manhaj salaf ini. Yang pertama, kalimat manhaj. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Manhaj adalah, ini maksud dan manhaj yaitu at-tariqul wadih, yaitu jalan yang jelas, ya, jalan yang jelas. Itulah manhaj. Kalau secara bebasnya, yaitu manhaj itu adalah apa? Tata cara beragama seseorang, tata cara beragama. Sebagaimana Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Qur'an, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bagi setiap umat kami jadikan di antara mereka apa? Syir'atan wa minhaja. Apa syir'atan wa minhaja? Yaitu syariat dan juga tariqan wadihan bayyinah. Ya. Kami jadikan di antara mereka apa? Masing-masing di antara mereka syariat dan juga apa? Jalan, tata cara dalam beragama. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap umat apa? Syir'atan wa minhaja, syariat tersendiri dan juga tata cara beragama. Makanya kalau kita lihat, ya, dalil-dalil menunjukkan bahwa syariat Nabi Musa berbeda dengan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syariat Nabi Isa berbeda dengan syariat kita, dan juga syariat para nabi, mereka masing-masing memiliki syariat tersendiri. Ya. Yaitu ini adalah syariat yang berbeda dalam masalah hukum-hukum. Fa hiya syara'i mukhtalifa fil ahkam, muttafiqa fi tauhidillah azza wa jalla. Ini adalah syariat yang berbeda-beda, akan tapi tauhidnya sama, tauhidnya satu. Kalau ada yang mengatakan bahwa para nabi mereka berbeda-beda syariatnya, benar apa salah? Ya, kita kan benar. Para nabi berbeda-beda syariatnya. Kalau ada yang mengatakan para nabi agamanya satu, benar apa salah? Benar juga. Apa agamanya satu? Yaitu tauhidnya satu. Ya. Apa tauhid? Mengajak manusia agar beribadah pada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Sama tauhidnya. Untuk beribadah hanya kepada Allah saja, sama tauhidnya. Kita melakukan syariat-syariat yang diberikan kepada kita agar kita bisa beribadah hanya kepada Allah, dan mereka juga melakukan syariat-syariat tersebut agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Kalau setiap umat seorang rasul berarti apa? Kalau banyak umat banyak rasul. Apa tugas utamanya? Sama, yaitu apa? An ya'budullah, yaitu untuk mengajak manusia, wahai manusia, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah sembahan-sembahan selain Allah. Jadi di antara makna taghut adalah apa? Kullu ma'budin siwallah, yaitu dan jauhilah segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas para nabi dan para rasul, tugas utamanya adalah apa? Satu, yaitu apa? Mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, yang kita singkat dengan at-tauhid. Yang kita singkat dengan at-tauhid. Ya. Bahkan ditegaskan dalam hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya ikhwatun la'allat, bahwa para nabi mereka adalah apa? Bersaudara. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunya mereka itu berbeda-beda. Wa dinuhum wahid apa? Dan agama mereka, sedangkan agama mereka apa? Satu. Wahid kan? Agama mereka satu. Ya, apa satu? Tadi mengajak manusia agar beribadah hanya pada Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut dengan apa tadi? Kita jelaskan, yaitu al-manhaj, yaitu at-tariq al-wadih, yaitu jalan yang jelas. Bahasa bebas sedikit apa? Tata cara beragama. Ya. Tadi dijelaskan juga tentang syariat, ya. Jadi para nabi dan para rasul, kalau dikatakan mereka berbeda-beda, iya, syariatnya berbeda-beda, ya. Dan juga bahwa mereka itu agamanya satu, iya benar, karena mereka tauhidnya sama, mengajak manusia agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan sembahan selain Allah. Karena yang mengutus mereka itu sama, satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ke definisi salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Salaf secara bahasa adalah apa? Ma madha wa taqaddam. Apa yang telah lalu. Ya. Apa yang telah lalu itu adalah namanya salaf. Ya. Salaf itu yang telah lalu. Itu namanya salaf. Salaf syai' salafan, yaitu madha, ya. Kalau salaf syai' sesuatu itu telah berlalu. Itu secara bahasa, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata salaf. Akan tapi salaf dalam Al-Qur'an ini secara bahasa. Ya, makanya kalau kita belajar tentang dalil, maka dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, terkadang ya secara bahasa, terkadang secara istilah. Maka harus kita pahami ya hal ini. Maka harus kita pahami apa itu salaf secara bahasa dan nanti apa yang dimaksud dengan salaf secara istilah. Kita masuk secara bahasa dulu. Bahasa tadi apa? Apa yang telah lalu. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum faraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalil akhirin." Falamma asafuna, ketika mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Ketika mereka menjadikan kami murka, itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Intaqamna minhum, maka Allah Subhanahu wa taala, maka kami apa? Kami azab mereka. Ya. Faghraqnahum ajma'in, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya. Kami tenggelamkan mereka semuanya. Lalu apa selanjutnya? Jadi ada di sini kaum yang telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lalu apa setelahnya? Allah SWT berfirman, faja'alnahum salafa wa matalil akhir. Dan kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai orang pendahulu, wa matalan, dan juga sebagai permisalan bagi orang-orang kemudian, agar kita mengambil ibrah kepada mereka. Paham di sini ya? Karena mereka telah melakukan kesalahan, karena mereka telah mendustakan para rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka. Maka kita tidak boleh mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini salaf secara bahasa. Dan juga salaf, kalau misalkan orang ya, man taqaddamaka min abaika wa dhi qarabatika alladziina hum fawqaka fi sinni wal fadl. Yaitu salaf adalah, kalau seorang salaf secara bahasa ya, orang yang telah mendahului kamu. Siapa mereka? Baik leluhur kita, baik bapak kita atau leluhur kita, yang mana mereka berada di kita, baik dari segi umur dan juga keutamaan. Itu disebut apa? Salaf. Secara apa? Bahasa. Ya. Ya. Di sini, walihada summiya as-sadrul awwal as-salafus salih. Oleh karena itu, apa? Kelompok pertama, golongan pertama disebut siapa? As-salaf, yang kita sebut dengan as-salafus salih. Ya. Siapa salafus salih? Yaitu kalau misalnya kita jelaskan di sini berarti apa? Sudah masuk ke apa? Salaf secara istilah. Nah, ini habis. Sudah masuk salaf secara istilah. Ya. Apa yang masuk salaf secara istilah? Apa salaf secara istilah? Salaf secara istilah kalau dimutlakan, maka maknanya adalah sahabat. Kalau dimutlakan, maka maknanya adalah para sahabat. Ya. Kalau Rasulullah salaf bukan? Iya salaf. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Kepada Fatimah, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Wahai Fatimah, sungguhnya aku adalah sebaik-baik salaf bagimu. Paham ya sini ya? Ya. Akan tapi secara istilah, maka yang dimaksud dengan salaf adalah siapa? Para sahabat. Ini kalau dimutlakkan. Ya. Kalau diumumkan, siapa salaf ini? Maka mereka adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang disebut dengan thalatha al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang utama. Ya. Jadi salaf kalau secara istilah siapa? Yaitu kalau dimutlakan yaitu para sahabat. Kalau diumumkan yaitu siapa? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Kalau dimutlakan para sahabat? Ya. Karena asal salaf adalah mereka para sahabat. Ya. Karena yang pertama kali disebut salaf adalah siapa? Para sahabat. Secara syar'i, secara istilah. Adapun tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebut salaf kapan? Ketika mereka mengikuti para sahabat. Ya. Kenapa kita seperti itu? Karena di zaman sahabat, di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ada firqah-firqah yang sesat. Seperti siapa? Syiah. Seperti siapa? Khawarij, Mu'tazilah, ya, Qadariyah, dan seterusnya. Paham ya?
Jadi salaf adalah orang-orang yang mengikuti pemahamannya para sahabat. Ya. Dan juga kalau diumumkan orang-orang yang mengikuti pemahamannya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kita sebutkan dalil-dalil tentang keutuhan mereka. Maka tidak ada yang mencela salaf di dalam Islam, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah secara umumnya enggak ada. Karena salaf itu adalah siapa? Para sahabat yang wajib untuk kita apa? Cintai. Ya. Wajib untuk kita cintai. Bahkan dalil-dalil menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang terbaik di umat ini, dan juga wajib bagi kita mencintai mereka, bahkan mendoakan mereka. Kita bawakan dalilnya satu persatu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Was-sabiquna al-awwalun. Apa as-sabiqun? As-sabiq apa sabiq? As-sabiqun yaitu orang-orang yang terdahulu. Al-awwalun, al-awwal apa? Bahasa itu awal dari bahasa Arab. Yaitu yang pertama-tama, ya enggak? Yang awal-awal. Ya. Orang-orang terdahulu dan juga awal-awal dalam Islam, siapa mereka ini? Tentunya para sahabat. Ya kan? Yang pertama kali dalam Islam ini siapa kaumnya? Yaitu para sahabat. Di sini Allah jelaskan keutamaan para sahabat. Bagaimana? Lihat, siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu dan juga pertama dalam Islam, mereka dari kalangan kaum muhajirin dan juga ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dan kebaikan. Bagaimana Allah puji para sahabat? Yaitu apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhai siapa? Meridhai para sahabat. Kalau Allah meridhai para sahabat berarti apa? Menunjukkan bahwa mereka berada di atas jalan yang benar. Menunjukkan bahwa mereka adalah memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar. Menunjukkan bahwa mereka mengamalkan Islam dengan amalan yang benar, yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Yang menunjukkan bahwa agama mereka adalah agama yang benar dan juga pemahaman mereka adalah pemahaman yang benar. Ya. Ya. Jadi di sini keutamaan para sahabat yang pertama adalah apa? Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang setelah mereka? Apakah yang diridai adalah para sahabat saja? Hah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu dan juga awal-awal dalam Islam, baik dari kalangan muhajirin dan juga ansar. Dan juga siapa? Ini kelompok pertama, ya, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Kelompok yang kedua apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Ya. Dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, maka Allah ridhoi mereka. Maka di sini menunjukkan apa? Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Jadilah kelompok yang kedua, yang apa? Yang mana mengikuti para sahabat dan kebaikan. Di sini juga menunjukkan bahwa apa? Wajibnya kita mengikuti para sahabat. Ya. Karena dan mengikuti para sahabat apa? Akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ayat lanjutannya, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha. Dan Allah akan menyiapkan bagi mereka, baik tadi golongan yang pertama para sahabat dan juga golongan yang kedua yaitu orang-orang yang itu para sahabat, Allah siapkan yaitu surga-surga yang mana di bawahnya ada apa? Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya selamanya. Dzalika fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Ya. Ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa di sini ya, keutamaan salaf adalah apa? Keutamaan para sahabat apa di sini? Yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman yang kedua. Teman yang kedua. Bentar ya. Dalil yang kedua adalah Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi di sini di surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya bukan orang-orang beriman, dan dia mengikuti bukan jalan orang-orang beriman. Maka bagaimana di sini? Nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Maka kami biarkan dia kemana dia berpaling. Kami sesatkan dia, yaitu Allah sesatkan. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan dia dalam neraka. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Apa maksudnya? Di sini ada ancaman. Ancaman apa? Yang pertama adalah Allah akan palingkan dia kemana dia berpaling, Allah akan sesatkan. Ini ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua apa? Allah akan masukkan dia ke neraka jahanam. Ya. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Lihat, ancaman ini Allah berikan pada siapa? Yaitu wa may yushaqiqir rasul, kepada orang yang menentang Rasul. Ini yang pertama. Ya. Setelah menentang Rasul apa dia? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman. Dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman. Ya, dia mengikuti bukan orang beriman. Ya. Dia tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman. Tidak mengikuti, lihat di sini, tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Paham sini ya? Jadi di sini tadi apa? Menentang Rasul jelas, ya, menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, maka ini jelas akan diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sini ada satu lagi, bukan yang menentang Rasul. Yaitu apa? Dia mengikuti apa? Bukan jalannya orang-orang beriman. Ya. Siapa orang-orang beriman di sini? Dia tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman di sini? Orang-orang beriman ketika turunnya ayat ini adalah siapa? Siapa orang beriman ketika turunnya ayat ini? Yaitu para sahabat. Ya.
Yaitu di sini ada ancaman bagi orang-orang yang menentang Rasul yang pertama, dan yang kedua orang-orang yang tidak mengikuti para sahabat. Allah ancam, dan ancaman yang tadi, yang pertama Allah sesatkan, Allah palingkan kepada dia berpaling, dan yang kedua Allah masukkan dia ke neraka jahanam. Di sini disebutkan, ya, para ulama telah berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayattabi'u ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalannya bukan orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman tersebut? Yang dimaksud adalah jalannya para sahabat, generasi pertama, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil kitab wahyu langsung melalui dari mereka, dan mereka mengobati ketidakjelasan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini berarti apa? Orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras tadi. Berarti apa? Ayat ini menunjukkan wajibnya kita apa? Mengikuti jalannya para sahabat. Wajibnya kita mengikuti jalan para sahabat. Ya. Karena ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan neraka jahanam. Nah. Ya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Ya. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Siapa kalian di sini? Siapa kalian ketika turun ayat ini? Yaitu para sahabat. Walaupun bisa diumumkan kepada kaum muslimin, ya enggak? Akan tapi ayat ini awalnya itu kepada siapa? Yaitu kaum mukminin yang pertama kali siapa? Yaitu para sahabat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Bagaimana sifat kalian di sini? Sifat para sahabat di sini bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat ini yang dimaksud dan kamu adalah sebaik-baik umat, atau kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa kalian di sini? Di sini kalian adalah para sahabat. Nah, dan kaum muslimin secara umumnya masuk nggak ke dalam ayat ini? Masuk. Bisa masuk kaum muslimin ke dalam ayat ini. Kapan? Ketika mereka mengikuti para sahabat, yaitu mengikuti sifat-sifatnya, itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yaitu ketika kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan para sahabat ini. Ayat yang mulia ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa? Ini kalau kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini ayat Al-Qur'an, ya. Kalau hadis apa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah pada masa. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku. Siapa pada masa Nabi? Yaitu para sahabat. Terbaik apanya? Terbaik agamanya. Terbaik apa? Terbaik Islamnya. Terbaik apa? Terbaik amalannya. Terbaik apa? Akhlaknya. Terbaik apa? Pengamalannya. Terbaik apa? Pemahamannya.
Ya. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khususnya, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang berada pada masaku, yaitu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa mereka? Yaitu tentunya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu siapa orang-orang setelah mereka? Setelah para sahabat siapa? Tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka siapa? Yaitu tabi'un tabi'in. Inilah yang tadi disebutkan, mereka adalah 3 generasi utama dalam Islam. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka mendapat keutamaan ini kapan? Ketika mereka mengikuti para sahabat. Ya. Ketika mereka mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena kalau kita lihat Khawarij itu udah ada dari zaman dahulu. Mereka tidak sebut salaf secara istilah. Syiah sudah ada dari zaman dahulu, ya enggak? Ya, sudah ada dari zaman sahabat, tidak sebut salaf. Ya. Qadariyah, orang yang mengingkari takdir, udah ada dari zaman dahulu dari sahabat, tidak disebut salaf. Paham di sini ya? Jadi yang disebut salaf siapa? Para sahabat. Dan juga siapa secara umumnya? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebut salaf juga kapan? Ketika mereka mengikuti para sahabat. Walaupun pada masa tabi'in dan juga pada masa tabi'ut tabi'in tidak mengikuti para sahabat, maka mereka tidak disebut dengan salaf. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir waktu zaman Nabi tidak disebut dengan salaf. Walaupun semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keberapa? Ketiga. Ya, mereka manusia terbaik. Yang keempat, ya, Allah rekomendasi mereka, Allah tazkiyah mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang adil dalam umat ini. Ya, dalilnya adalah apa? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 143. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Oleh karena itu kami jadikan kalian adalah ummatan wasata. Apa ummatan wasata? Umat pertengahan atau umat yang adil. Umat yang adil. Siapa kalian di sini? Kalian ketika turun ayat ini siapa? Para sahabat. Oleh karena itu Allah jadikan mereka, yaitu para sahabat, adalah orang-orang yang adil. Litakunu syuhada 'alan nas, agar menjadi saksi terhadap manusia. Ya. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul Nabi kita Muhammad SAW menjadi saksi bagi mereka. Ya. Nah, jadi di sini bahwa kita tidak meragukan lagi para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat mereka adalah orang-orang yang ditazkiyah langsung, yang direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka adalah ummatan wasata, bahwa mereka adalah orang-orang yang adil. Ya, makanya kalau misalnya belajar ilmu hadis atau masalah hadis, maka kalau misalkan para perawi itu dilihat dia thiqah apa enggak, terpercaya apa enggak. Ya. Dari segi adalahnya dia terpercaya apa enggak? Dari segi hafalannya dia bagus apa enggak? Ya enggak? Ya. Perawi seperti itu semuanya. Kalau misalkan ada yang jelek maka dhaif. Ya. Kalau misalkan dia bagus nih, tidak pernah bohong sama manusia, dia jujur dan juga hafalannya sangat kuat, maka disebut thiqah, terpercaya. Akan tapi kalau sebaliknya, ya kan, wah lihat suka bohong nih sama manusia, ya kan, maka ini disebut hadis yang dhaif, muttaham bil kadzib. Atau misalkan dia baik orangnya, akan tapi apa? Hafalannya lemah, maka hadisnya apa? Dhaif juga. Akan tetapi perhatikan, kalau misalkan berbicara tentang sahabat, maka para ulama tidak mengatakan bahwa sahabat itu thiqah atau enggak.
Kenapa? Ya, karena di situ ada ininya ya, ada periwayatan misalnya dari Imam Bukhari, dari gurunya Musaddad, misalkan dari gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Ya, jadi para perawi ini apa? Diteliti oleh para ulama ahli hadis. Ya. Bagaimana tadi? Ya, apakah orangnya thiqah apa enggak, terpercaya apa enggak? Tadi ya, hafalannya bagaimana? Sikapnya bagaimana? Paham ya? Sehingga di situ ada yang disebut thiqah, terpercaya, ada yang dhaif. Ya. Kecuali siapa? Kecuali sahabat. Ketika ada sahabat, misalnya Abu Hurairah, Ali, Hudzaifah dan yang lainnya, tidak disebutkan thiqah atau enggaknya, tidak. Tidak diteliti oleh ulama, tidak. Kenapa? Karena langsung ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Ya kan? Langsung direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa mereka adalah orang yang adil. Paham sudah ya? Bahwa mereka adalah orang yang adil. Ya. Maka di sini merupakan pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak diperlukan lagi pertanyaan kepada mereka bahwa mereka itu apa? Adil apa enggak? Ya. Kalau para perawi setelah para sahabat ditanyakan, thiqah apa enggak? Terpercaya apa enggak? Para sahabat enggak ditanya. Kenapa? Karena langsung direkomendasi dan ditazkiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada kaidah ketika kita belajar ilmu hadis apa? As-sahabah kulluhum udul. Para sahabat semua mereka semuanya adalah adil. Ya, para sahabat mereka semuanya adalah adil. Isya jam berapa? Mungkin kita bawakan satu lagi ya. 19.13 ya. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Ya. Selanjutnya dalil yang keberapa nih? Kelima ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3. Maka hendaknya kita menjadi salah satu di antara mereka. Ya. Yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat 8, 9 dan juga 10. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr yang ayat 8 ya. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini golongan yang pertama. Yaitu mereka orang-orang yang fakir, mereka yang berhijrah, yang mana mereka diusir dari negeri mereka. Nah, diusir dari rumah-rumah mereka dan juga diusir dari harta mereka. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan juga keridhaannya. Siapa mereka yang diusir ini? Siapa mereka yang berhijrah ini? Yaitu muhajirin. Ini kelompok yang pertama yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ini. Nah, mereka adalah kaum muhajirin. Dan kelompok yang pertama ini sudah berlalu. Udah enggak ada lagi. Ya kan? Lalu selanjutnya apa? Ayat selanjutnya itu ayat 9-nya. Walladzina tabawwad dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang yang mendiami kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu sebelum kedatangan kaum muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka,
dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengucapkan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka memerlukan. Siapa kelompok yang kedua ini? Orang yang tinggal di Madinah dan juga mereka mencintai orang-orang yang datang pada mereka, hijrah pada mereka. Siapa kelompok yang kedua ini? Yaitu Al-Ansar. Ya, mereka adalah kaum Ansar. Al-Muhajirin yaitu orang-orang berhijrah dari Makkah ke Madinah, yaitu para sahabat. Al-Ansar adalah apa artinya? Para penolong, yaitu para sahabat yang berada di Madinah. Mereka lah orang-orang yang menolong orang-orang yang hijrah, kaum Muhajirin yang berasal dari Makkah. Ya, ini kelompok yang kedua, yaitu mereka adalah kaum Ansar, dan sama mereka juga telah berlalu. Adapun kelompok yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kelompok yang ketiga adalah siapa? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang datang setelah mereka, yaitu mereka adalah orang-orang yang datang setelah para sahabat semuanya, dari zaman dahulu sampai sekarang sampai kiamat. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, yaquluna, mereka mengatakan apa? Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului keimanan, yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa? Itu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah kamu jadikan dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya, wahai Tuhanku, Engkau penyantun dan Maha Penyayang. Di sini ada kelompok yang ketiga. Yaitu apa? Saat berkata di sini, dua tingkatan ini telah berlalu. Yaitu apa? Kaum Muhajirin sudah berlalu, kaum Ansar sudah berlalu, dan masih tersisa satu tingkatan ini. Yaitu apa? Tadi orang-orang yang datang setelah para sahabat. Maka apa? Dan jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang masih tersisa. Jadilah kalian terbaik dari tingkatan ketiga ini. Yang mana? Ya, kelompok yang ketiga ini mengatakan apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ya, ampunilah dosa-dosa kami dan juga ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Berarti apa? Wajib bagi kita apa? Mendoakan para sahabat dan kebaikan. Ya. Ya. Yaitu hendaknya kita memohonkan ampun untuk mereka. Untuk siapa? Untuk para sahabat. Ya. Jadi tinggal satu lagi itu. Ya. Satu kelompok lagi. Maka hendaknya kita jadi bagian orang yang ketiga ini. Siapa? Yaitu yang mendoakan kebaikan dan juga mendoakan ampun untuk kita, dan juga untuk siapa? Orang-orang sebelum kita. Siapa yang pertama kali sebelum kita ini? Para sahabat. Berarti wajib bagi kita apa? Mendoakan para sahabat. Mungkin satu lagi ya. Nah, satu lagi. Yang keberapa? Keenam ya. Nah, yang keenam apa? Tidak boleh mencela para sahabat. Tidak boleh mencela para sahabat. Ya.
Yang mana Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabat. Jangan kalian mencela para sahabat. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau ada di antara kalian menginfakkan uang atau emas sebesar gunung Uhud, banyak sekali emasnya, ya. Menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi apa? Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Maka infak kalian ini tidak akan menyamai satu mudnya sahabat ataupun setengah mudnya sahabat. Jadi di sini menunjukkan apa? Hadis ini yang pertama, larang kita mencela sahabat, dan yang kedua, keutamaan sahabat sangat besar sekali. Mereka beramal dan amal yang kecil akan tapi memiliki apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi SAW melanjutkan, ya masih sama temanya. Nabi SAW melanjutkan apa? Melanjutkan dalilnya tadi, atau misalkan di hadis yang lain yang menyatakan tentang larangan mencela para sahabat. Ya, Nabi SAW mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa yang mencela para sahabatku, maka bagi yang laknat Allah, laknat malaikat, dan juga laknat manusia semuanya, yaitu dilaknat. Maka tidak boleh bagi kita mencela seorang pun dari sahabat. Ya. Apakah sahabat pasti benar? Sahabat secara umumnya, para sahabat, maka mereka adalah standarisasi di dalam kebenaran. Paham sini ya? Adapun orang-orangnya, yaitu bisa benar dan juga bisa salah. Kalau ada kesalahan di antara mereka, maka sahabat yang lainnya akan menegur di antara mereka. Ya, mungkin seperti itu. Ya, silahkan kita akhiri. Setelah itu, insyaallah kita lanjutkan ya setelah ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau diumumkan yaitu siapa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya menjadi masa yang utama ketika mereka mengikuti para sahabat salaf. Nah, tadi sudah kita jelaskan keutamaan salaf, yaitu keutamaan para sahabat yang mana sangat banyak sekali. Dan tadi saya sebutkan hanya sebagian di antara keutamaan para sahabat yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa sahabat mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang agama ini. Mereka adalah murid-muridnya Rasulullah SAW, sehingga mereka memiliki pemahaman agama yang benar, pengamalan agama yang benar. Karena ketika ada kesalahan di antara mereka, maka Rasulullah SAW langsung menegur para sahabat. Ya, langsung menegur sahabat. Ya. Seperti dicontohkan, ada tiga orang sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW, yaitu ja'a salah satu rahtin la azwaj Rasulullah SAW. Ada 3 orang sahabat yang mendatangi istri-istrinya Rasulullah SAW. Mereka bertanya tentang apa? Mereka bertanya tentang tata cara ibadah yang Rasulullah SAW. Dan ketika dikabarkan bagaimana ibadah Rasulullah SAW, maka apa? Ka'annahum taqalluha. Mereka merasa seolah-olah apa? Ibadah mereka sangat sedikit sekali. Ya, mereka merasa ibadah mereka sangat sedikit. Ya. maka apa? Atau mereka merasa bahwa itu yang sangat sedikit menurut Rasulullah. Maka apa? Maka mereka, yaitu mereka berazam dan mereka mengatakan yang pertama, ya mereka, ya salah satu di antara mereka mengatakan apa?
ana sa'asumud dahr. Aku akan puasa. Ya. Puasa ad-dahr, puasa setiap hari berpuasa. Ya. Yang kedua, orang kedua apa? Ana saqum wala arqud. Aku akan apa? Salat malam terus-menerus, tidak tidur. Ya, tiap malam salat malam terus. Semalam suntuk. Ya. Yang ketiga, yaitu apa? La tazawwaju nisa. Aku tidak menikahi wanita. Untuk apa ini? Untuk ibadah. Yaitu tadi saya ulangi bahwa 3 orang sahabat ini mereka mendatangi rumahnya istri-istri Rasulullah menanyakan perihal ibadahnya Rasulullah SAW, dan mereka menganggap bahwa ibadahnya Rasulullah SAW sedikit. Sedangkan Rasulullah apa? Adalah orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa telah lalu dan yang akan datang. Ya. Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yaitu dosa-dosa Rasulullah SAW sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Maka mereka berazam tadi bahwa mereka ingin lebih ibadahnya dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah apa? Diampuni dosa-dosanya. Maka kita belum tentu diampuni. Maka apa? Maka di antara sahabat ada yang tadi berbuat tadi. Yang pertama, dia berazam ingin berpuasa, yaitu terus-menerus. Ya, langsung dahar. Yang kedua, pengen salat malam semalam suntuk tiap malam. Dan yang ketiga apa? Meninggalkan wanita. Meninggalkan wanita di sini bukan karena enggak suka wanita, akan tapi apa? Untuk ibadah. Karena tadi apa? Mereka bertanya pada Rasulullah, mereka bertanya pada istrinya Rasulullah tentang ibadah. Itu maksudnya. Maka hal ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka. Rasulullah SAW apa? Mendatangi mereka ketiga orang sahabat ini. Antum alladzi qultum kadza wa kadza kadza wa kadza. Bukankah kalian yang mengatakan ini dan itu, ini dan itu? Maka mereka mengatakan iya benar. Maka Rasulullah menegaskan di sini. Ama ana fa wallahi inni la akhsyakum lillahi wa asqakum lahu. Sungguhnya aku demi Allah, yaitu Rasulullah, aku demi Allah adalah orang yang paling takut pada Allah dan juga paling bertakwa pada Allah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Walakinni asumu wa uftir. Akan tapi aku berpuasa dan juga aku berbuka. Ya. Aku berpuasa dan juga aku berbuka. Rasulullah ada puasanya, ada berbukanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa Ramadan ya sebulan penuh, setelahnya apa? Ya, berbuka, ya. Ada Idul Fitri, hari berbuka. Ya, seterusnya apa? Melakukan puasa-puasa sunnah seperti apa? Senin, Kamis, ya enggak? Nah, ada puasanya, ada berbukanya. Wa qum wa arqud, dan aku juga apa? Aku salat malam, ya kan? Akan tapi aku juga tidur. Ya. Dan yang ketiga apa? Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Nah, lihat di sini. Ketika ada para sahabat yang melakukan kesalahan apa? Ditegur oleh Rasulullah bahwa kalian itu salah semuanya. Ya, kalian harus mengikuti saya. Paham ya sini ya? Jadi para sahabat ketika salah langsung ditegur oleh Rasulullah. Maka di sini Rasulullah mengatakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku, siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku. Ya, para sahabat. Ya. Ketika mereka salah apa? Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Yang menunjukkan apa? Bahwa mereka berada di atas kebenaran. Paham di sini ya? Kalau mereka berbicara, Rasulullah diam, menunjukkan bahwa pembicaraan mereka benar. Ya. Kalau mereka beramal, Rasulullah diamkan. Itulah sunnah. Sunnah apa? Sunnah taqririyah. Sunnah yang didiam oleh Rasulullah SAW itu benar. Ya. Ketika mereka salah apa? Rasulullah nasihat ini salah. Ya. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa para sahabat mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran.
bahwa mereka adalah murid-muridnya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dan pujian-pujian yang sangat banyak sekali. Nah, saya pengen pertegas mungkin satu hal ya, yang berkaitan dengan manhaj salaf ini adalah apa? Manhaj salaf adalah mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya, yaitu wajib bagi kita apa? Mengikuti para sahabat. Tadi sebutkan. Dalil yang kedua apa? Wajibnya apa? Wajibnya apa tadi? Wajibnya mengikuti para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang berada di kebenaran, dan juga banyak dalil-dalil yang menunjukkan kekuatan mereka tadi sudah kita sebutkan, dan juga banyak dalil-dalil yang lainnya belum kita sebutkan. Ya. Tadi apa? Yang kedua ini wajib bagi kita mengikuti sahabat. Dalilnya apa? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti bukan jalan orang-orang beriman, yaitu bukan mengikuti jalan para sahabat, maka bagaimana? Maka yang pertama Allah akan palingkan kepada dia berpaling, yaitu apa? Allah akan jadikan dia tersesat, dan yang kedua Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Berarti dari ayat ini menunjukkan apa? Wajib baik kita mengikuti sahabat. Karena kalau tidak mengikuti sahabat diancam dengan apa tadi? Kesesatan, dan diancam dengan neraka. Ya. Maka ya, saya akan bawakan satu dalil yang menjelaskan bahwa para sahabat mereka adalah orang-orang yang berada di kebenaran dan wajib bagi kita untuk mengikutinya. Apa? Yaitu Nabi SAW menegaskan di dalam hadisnya bahwa umat ini akan terjadi apa? Perselisihan, perpecahan. Perselisihan dalam masalah apa? Dalam masalah pemahaman, dalam masalah akidah. Ya. Terkadang di kita direbutkan dalam masalah fikih. Kalau fikih mah ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki itu semuanya ahlu sunnah. Ya. Perselisihan di sini dalam masalah apa? Dalam masalah pemahaman, dalam masalah akidah. Maka ketika terjadi perselisihan tersebut apa? Maka Rasulullah mewajibkan bagi kita untuk mengikuti pemahamannya, yaitu para sahabat, mengikuti sunnahnya para sahabat. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, ya, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku, siapa yang hidup sepeninggalku, yaitu semeninggal Rasulullah SAW, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Lihat. Ya. Jadi setelah masa Nabi itu apa? Ada perselisihan yang banyak. Sebagian tadi sudah saya sebutkan sebagiannya, ada Khawarij. Bahkan Khawarij itu bibitnya sudah ada pada zaman Nabi SAW. Selanjutnya ada Syiah. Selanjutnya ada Qadariyah. Ini pada masa-masa sahabat sudah ada. Ya. Ketika ada perselisihan dalam masalah akidah, pemahaman ini, maka Rasulullah SAW sudah menyebutkannya zaman dahulu bahwa umat ini memiliki penyakit. Maka bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan ada obatnya, menyebutkan ada jalan keluarnya, ya, agar umat ini apa? Agar umat ini bersatu, ya, agar umat ini tidak berpecah. Yaitu apa? Rasulullah menyebutkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dan sunnahku, dan juga sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya kan? Siapa mereka? Para sahabat, para pembesar sahabat. Wajib bagi kita untuk mengikuti sunnahnya Nabi dan juga sunnahnya para sahabat. Ya, pembesar mereka yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Berarti apa? Ini adalah obatnya agar kita keluar dari apa? Perselisihan-perselisihan yang ada. Agar kita kembali kepada apa? Sunnahnya Nabi dan juga sunnahnya para sahabat. Nah. Ya. Bahkan Nabi di sini menyebutkan addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dan gigit geraham. Kenapa?
Agar kita kuat memegang teguh sunnahnya Nabi dan juga sunnah sahabat ini. Ya, kalau misalnya kita bahas bahasanya alaiha di sini, yaitu kembali gigitlah dia. Dia di sini satu, alaiha. Ya, kalau dua itu alaihima, ya. Kalau satu alaiha. Gigitlah satu sunnah tersebut. Sunnah yang mana? Sunnahnya Nabi apa sunnahnya sahabat? Sunnahnya Nabi apa sunnahnya sahabat yang digigit? Dua-duanya, ya. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat menunjukkan apa? Sunnahnya Nabi dan sunnah sahabat itu satu, sama. Paham sebenarnya ya? Maksudnya Nabi SAW menyebutkan addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia sunnah tersebut dengan gigi geram. Agar apa? Agar kita terhindar dari perpecahan-perpecahan yang ada, yaitu hendaknya kita kembali kepada sunnahnya Nabi dan juga sunnahnya para sahabat. Pemahaman Nabi dan juga pemahamannya para sahabat. Ya, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Ya. Wah. Islam saat ini adalah Islam keturunan yang dasarnya dari para wali. Penyebaran agama melalui budaya sehingga agama dicampur adukan dengan budaya. Semisal kejawen, salawat pakai alat musik, bagaimana seharusnya menyingkapinya menurut syar'i. Sudah tadi dijelaskan, ya. Harus dikembalikan semua dasar agama ini kepada apa? Pemahaman para sahabat, bagaimana mereka mengamalkan agama ini. Ya, adapun para wali, ya. Dulu saya berpikir bahwa para wali ini adalah apa? Mungkin enggak ada, ya. Karena buktinya saya enggak paham juga. Ternyata, ya, salah seorang ustadz pernah datang ke Belanda dan melihat manuskrip di sana. Ternyata apa? Memang wali itu dulu ada. Dan sebagian wali tersebut mereka adalah akidahnya Ahlus Sunnah, berpemahaman dengan pemahaman salaf. Ya, bahkan ada kajian-kajian yang membahas tentang wali ini, ya kan? Yaitu ustadznya siapa? Ustadz Zainal Abidin. Bisa dilihat ya ke video-video beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah mengikuti salah satu mazhab? Ya. Bolehkah mengikuti salah satu mazhab? Jawabannya apa? Boleh. Ya. Yang kita bahas di sini adalah manhaj, tata cara beragamanya para sahabat. Karena mazhab-mazhab semuanya, para ulamanya atau para imamnya, baik Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi dan juga Imam Syafi'i, semuanya mereka adalah salaf. Kan mereka berada tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya enggak? Nah, ya, boleh bermazhab. Ya. Yang dilakukan oleh kita yaitu boleh bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Akan tapi kan kita melihat pada dalilnya seperti itu. Pahamnya sini ya. Nah, boleh bermazhab. Para ulama juga kebanyakan bermazhab. Akan tapi kalau misalkan ada dalil lain yang lebih kuat, lebih rajih, maka kita ambil yang lebih rajih. Sesuai dengan kemampuan siapa? Sesuai dengan kemampuan kita intinya, ya. Ya. Jadi seperti itu. Boleh bermazhab. Ya. Jadi ukuran mazhab atau enggak bermazhab itu bukan manhaj salaf atau enggak, ya. Nah, adapun yang enggak bermazhab maksudnya apa? Bukan berarti menolak mazhab, tidak. Melihat kepada semua pendapat-pendapat mazhab dan melihat kepada dalil mana yang mungkin lebih dia kuatkan. Paham di sini ya? Nah, kalau menolak mazhab sama sekali maka ini saya belum pernah lihat ya, maksudnya tidak bermadzhab itu tadi. Ya, meneliti pendapat mazhab-mazhab yang ada dan mana yang lebih dekat kepada qala Allah, qala Rasul dan juga pemahaman para sahabat. Nah, ini boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana yang lebih utama dalam bermanhaj salaf? Apakah dalam akidah atau keamalan? Ya semuanya. Bagaimana bermanhaj salaf itu apa? Akidahnya,
muamalahnya, ibadahnya, ya, semuanya kita harus mengikuti manhaj salaf ini. Ya. Maka seseorang salafi itu apa? Orang yang melakukan semuanya seperti sahabat. Apanya? Bukan hanya akidahnya sih, akidahnya, ibadahnya, suluknya apa? Misalnya muamalahnya dan semuanya. Ya, berat sekali ketika seorang sebut dengan salafi. Paham ya sini ya? Maka para ulama zaman dahulu ketika menyebut salafi itu terkadang apa? Menyebut sebagai tazkiyah. Rekomendasi. Wah, dia itu salafi, maksudnya apa? Dia ahlu sunnah. Menurut ahlu sunnah bukan apa? Tadi bukan aliran menyimpang seperti Khawarij, bukan Syiah, bukan Qadariyah, dan juga aliran sesat yang lainnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah mensikapi dan juga menjelaskan ke sebagian manusia tatkala mengamalkan agama sesuai dengan manhaj salaf? Sering dikatakan dituduh radikal, intoleran, sesat, dan dijuluki Wahabi. Yang pertama, mungkin dari sikap kita. Ya, maka kita harus perbaiki sikap kita. Ya, Nabi SAW lihat. Nabi SAW ketika bersikap kepada orang-orang yang belum paham, maka bagaimana? Ada seorang Arab Badui datang ke masjid kencing. Nabi marahi enggak? Nabi marahi enggak? Enggak. Paham ya? Jadi kalau misalkan orang tersebut banyak belum paham, berarti apa? Sikap kita sabar sebagaimana Nabi. Paham ya? Sabar. Nah, ya. Maka sikap kita pada orang-orang yang belum paham ini adalah dengan sabar sebagaimana Nabi SAW menyikapi siapa? Orang yang belum paham ini, orang Arabi, yaitu Arab Badui ini, ya. Adapun dituduh dengan tuduhan radikal, intoleran, sesat, dan yang lainnya, maka jangan kita. Ya, Nabi Muhammad saja disebut dengan apa? Kahin, disebut majnun, disebut sahir, ya enggak? Disebut orang gila, disebut dukun dan yang lainnya. Paham ya sering ya? Yang penting ketika kita dituduh, maka lihat, ya, apakah amalan kita sesuai dengan amalannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan para sahabat apa enggak? Kalau sesuai, ya berarti kita benar. Dan orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran ini pasti akan mendapatkan cobaan dan ujian. Ya, sebagaimana zaman dahulu, yaitu para nabi dan para rasul semuanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mengikuti kebenaran juga sama akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham di sini ya? Ya. Kalau radikal, kalau misalnya kita jelaskan, bahkan kitalah, ustadz kitalah yang apa? Yang menjelaskan kesalahan, yaitu bom bunuh diri, ya enggak? Kan orang radikal itu biasanya yang bom bunuh diri dan yang lainnya, ya enggak? Ustadz kita jelas, ya, video-videonya jelas, dijelaskan kesalahan dan kesesatan bom bunuh diri, jelaskan. Ya. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam wala dan bara terhadap saudara kita yang tidak bermanhaj salaf? Ya, mereka muslim. Perhatikan nih. Ya, wala dan bara ini yaitu terhadap muslim. Kalau dia seorang muslim, maka wajib kita cintai. Kalau dia seorang kafir, wajib kita benci. Kenapa kita benci? Karena Allah membenci mereka. Paham sini ya? Bukan berarti harus dibunuh dan yang lain, tidak. Bermuamalah itu bermuamalah dan muamalah yang baik. Sebagaimana Nabi SAW. Paham di sini ya? Ini keyakinan kita, wala dan bara kita. Ya, ada seorang Muslim yang mungkin melakukan kemaksiatan, nggak taat dan yang lainnya, maka sebagiannya kita cintai dan kemaksiatannya kita benci. Paham di sini ya? Jadi tidak kita benci 100%. Nah, ya, ini sikap kita terhadap wala dan bara kita terhadap muslim yang yang bermaksiat secara umumnya, termasuk tadi ya yang tidak bermanhaj salaf atau membenci manhaj salaf. Ya, mereka juga muslim, ya kan, wajib kita cintai. Karakter sahabat berbeda-beda. Apakah kita mengikuti semuanya? Sedangkan keilmuan sahabat ada yang tingkatannya
bertingkat-tingkat dalam keilmuannya. Iya. Jadi yang kita ikuti sahabat secara mujmal global. Makanya tadi saya sampaikan di akhirnya bahwa kalau misalnya orang per orang sahabat mungkin saja bisa salah. Mungkin saja bisa salah. Akan tapi kalau ada seorang sahabat yang salah, maka akan dikoreksi dengan sahabat yang lainnya. Seperti itu, ya. Apakah kita mengikuti semuanya? Yaitu secara global iya. Ya, secara globalnya. Ya. Ya. Keilmuan sahabat bertingkat-tingkat? Iya, benar. Keilmuan sahabat juga bertingkat-tingkat. Intinya adalah kita bermasalah yaitu mengikuti sahabat secara global. Bagaimana pemahaman mereka, ya. Adapun misalkan orang per orangnya, maka tadi apa? Bisa jadi ada yang salah, bukan kita mengatakan salah. Tentunya sahabat yang lainnya yang mengatakan salah dan juga mengingkarinya. Paham sini ya? Karena kebenaran itu berada di sahabat. Ya, ketika ada yang satu salah, yang lainnya akan mengoreksi dan membenarkan. Karena mereka adalah ummatan wasata, umat yang adil. Ya enggak? Pahamnya sini ya? Sudah? Cukup? Ya. Kalau cukup, kita akhiri dan doa ke majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.